Menurut laman kompas.com, per hari ini sudah ada 18 dokter yang telah menjadi korban dalam virus corona dan ada sekitar 50 tenaga medis per 26 Maret kemarin yang ternyata terpapar virus COVID-19. Lalu harus seberapa banyak tenaga medis lagi yang harus menjadi tumbal dalam pandemi ini? Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah pernyataan dari Ketua Pengurus Besar atau PB dari Ikatan Dokter Indonesia, Bapak Ilham Utama Marsis, yang menyatakan bahwa tingkat kematian dokter yang tinggi bisa dilihat dari dua faktor. Yang pertama adalah keterbatasan APD atau alat pelindung diri. Dan yang kedua adalah ketidakjujuran dari pasien sendiri. Saya melihat sebuah headline artikel dari IDN Times yang mana di situ menyebutkan bahwa Dr. Bernadette gugur karena pasien COVID-19 di Makassar tak jujur. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa pasien dari Dr. Bernadette tidak menyampaikan secara jujur bahwa ia memiliki gejala COVID-19, sehingga akhirnya Dr. Bernadette terinfeksi dan kemudian meninggal. Tingkat kematian dokter di Indonesia cukup tinggi, apalagi jika dibandingkan dengan Italia. Italia yang saat itu menjadi negara kedua terbanyak total infeksi dan juga kematian tertinggi pada saat itu per 21 Maret hanya hanya memiliki kematian dokter 23. Jadi jika dipresentase adalah 0,38%. Berbanding dengan Indonesia yang mana pada saat itu kasus baru 579 kasus, tapi sudah ada 7 dokter yang menjadi korban. Dan jika dipresentasekan, maka presentasenya sebesar 14%, merupakan salah satu presentase yang cukup tinggi untuk kematian dokter. Karena kehilangan satu dokter sama dengan kita kehilangan adalah sebuah kekalahan besar. Satu nyawa dokter bisa menyelamatkan ribuan nyawa pasien, dan satu nyawa dokter juga seperti layaknya seorang tentara yang mana bisa menyelamatkan seluruh rakyatnya. Untuk itu, mungkin kita bisa melakukan beberapa hal, kita dan pemerintah mungkin bisa melakukan beberapa hal untuk bisa meminimalisir kematian dokter ini. Yang pertama adalah tertibnya kita sebagai masyarakat untuk terus mengkampanyekan social distancing. Lalu kemudian distribusi APD, yang mana untuk APD sendiri ini sudah ada banyak bantuan dari masyarakat yang datang untuk bisa mendistribusikan APD yang bisa kita berikan kepada rumah sakit. Lalu ketegasan dari pemerintah sendiri, ketegasan pemerintah untuk bisa menjaga situasi social distancing ini. Kalau perlu, mungkin pemerintah harus mengadakan karantina jika perlu. Lalu, kejujuran dari pasien dan kita mengenai kondisi kesehatan dan juga gejala yang kita alami. Dan kemudian transparansi dari pemerintah kepada para tim medis mengenai data-data pasien.